Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Prof. Dr. R.D. Kandow menggelar Focus Group Discussion, FGD, Rancangan Undang-Undang RUU Kesehatan, di Aula Lantai 2 RSUP Kandow, Kamis, tanggal 29 Maret tahun 2023. Kegiatan FGD ini juga dilaksanakan secara daring. Pembukaannya dilakukan oleh Direktur Utama RSUP Kandow Dr. Jimmy Panelewen, SPBKBD yang sedang berada di negara Jerman. Kegiatan FGD membahas soal RUU Kesehatan yang digelar oleh RSUP Kandow ini turut dihadiri oleh Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, PMKP, Dr. Yeheskil Panjaitan, SH, MARS, Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur SDM dan Pendidikan Dr. Ivon Roti, MKes. Dalam FGD ini sendiri menghadirkan dua narasumber yakni staf khusus Menteri Kesehatan RI bidang hubungan antar lembaga dan media Randy Witular dan Prof. Dr. Budi Sampurna, DFM SH SPF, K, SPK, Dirut Panelewen lewat daring menegaskan, pada prinsipnya RUU Kesehatan sebelum dimasukkan ke DPR RI untuk dibahas, maka dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan konstruktif, salah satu diantaranya melalui FGD yang dilaksanakan hari ini. Yang pertama itu kan ini kan inisiatif DPR ya, di sana diserahkan kepada pemerintah di tanggal 7 Maret yang lalu. Pemerintah ini menyusun daftar inventaris masalah. Nah, dalam menyusun daftar inventaris masalah, kita wajib menyelenggarakan partisipasi publik seluas-luasnya supaya publik bisa memberikan masukan untuk nanti modal kita untuk menyusun BIM. Nah, partisipasi publik yang kita harapkan itulah namanya meaningful participation. Itu artinya adalah kita harus mengakomodir hak publik untuk memberikan pendapat, hak publik untuk pendapatnya dipertimbangkan, dan hak publik untuk mendapatkan penjelasan. Karena ini semua adalah proses yang wajib dilalui. Kalau digugat di Mahkamah Konstitusi, kita sudah menyelenggarakan ini seluas-luasnya. Dan partisipasi publik ini kita selenggarakan di seluruh Indonesia, di seluruh rumah sakit vertikal dan pendidikan MKes, di beberapa universitas negeri dan swasta juga, dan di Jakarta sendiri dilakukan partisipasi publik untuk seluruh kementerian, lembaga, organisasi, profesi, dan lain sebagainya secara luring dan daring. Jadi memang ini tentunya menyerap aspirasi sebanyak-banyak ya kan. Jangan sampai nanti kita dituduh, wah ini nggak melibatkan masyarakat, wah ini tidak transparan, segala macam. Kita ingin menghindari itu semua. Makanya seluruh partisipasi publik kita posting semuanya di YouTube Kementerian Kesehatan, jadi publik bisa melihat perdebatannya, aspirasi masyarakat seperti apa. Nah, di Kandow ini adalah salah satu rangkaian dari program partisipasi publik. Pak Randy, apa marwah daripada RUU Undang-Undang Kesehatan ini yang menurut Bapak nanti kira-kira konsumsinya seperti apa dibanding yang kemarin, Pak? Marwahnya seperti apa nanti? Marwahnya kan yang penting pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, Pak? Ya. Pelayanan kepada masyarakat itu ada dua ya. Satu, aksesnya. Ya. Sekarang kita bisa melihat ya, akses saja susah nih. Ya. Antrian panjang di mana-mana, masyarakat di pedalaman sulit mendapatkan layanan dokter. Jadi aksesnya harus bisa diperbaiki itu dulu. Ya, yang kedua adalah pelayanannya itu sendiri. Kalau sudah bisa akses, lalu pelayanannya, dan seperti apa? Ya, fasilitasnya harus lengkap, obatnya harus lengkap, dokter spesialisnya juga harus lengkap pada diagnosa tertentu. Nah, yang penting adalah
bagaimana masyarakat yang berobat dengan BPJS itu bisa terlayani dengan baik, dan pasien kelas menengah atas yang selama ini berobat luar negeri itu bisa berobat di dalam negeri, karena kita memperbaiki segalanya melalui RUU Kesehatan. Ya. Mau tambahin? Ya. Mau tambahin? Ya. Ya. Prof, gimana animo nakes tadi terkait dengan FGD tadi, baik yang langsung maupun yang secara daring, Pak, mengusulkan beberapa poin-poin penting terkait dengan URU ini? Ya, sebetulnya sih nanti itu akan diolah sama Kementerian Kesehatan. Ya. Sekarang ini kan lagi dikumpulin dari berbagai rumah sakit maupun berbagai perguruan tinggi. Itu nanti dikumpulin, terus nanti termasuk yang langsung ke site-nya tadi. Ya. Kan ada yang tempatnya dia tulisnya itu tadi. Nah, semua itu bisa dikumpulkan, baru kan akan kelihatan nanti apa aja kira-kira sih yang dari kelihatan. Ya. Tapi sih mudah-mudahan mereka merespon semua Pak yang bagus-bagus. Ya, terima kasih. Untuk versi dari DPR dan nantinya setelah partisipasi publik didapatkan, apakah pemerintah akan mengeluarkan revisi, melakukan kajian dan menyerahkan lanjutan pembahasan versi pemerintah? Pemerintah pasti akan membuat tim yang tadi sudah disebutkan, jadi tim itu daftar ke dasar. Jadi biasanya setiap pasal itu diteliti oleh pemerintah, kemudian dia tanggapi, bisa tanggapan, bisa enggak, itu nanti tetap atau akan diubah dan begini kayak gitu kira-kira. Atau mungkin nanti ada penambahan beberapa pasal atau mungkin pengurangan pasal segala macam itu ya. Jadi akan banyak nanti pembahasannya di nanti waktu pembahasan bersama DPR dan pemerintah lagi ramai lagi. Ya. Pak, inti dari rencana undang-undang kesehatan itu sebenarnya apa sih? Makanya ini kan belum tahu intinya dari ini. Kita nggak usah sulit Pak, kalau tadinya ada terus sekarang ada lagi, bikin lagi, mesti perubahannya udah banyak itu. Jadi itulah namanya dinamika berpikirnya orang, dinamika perkembangan masyarakat, teknologi, segala macam itu berubah, sehingga kita menyesuaikan itu. Bahkan ada sebagian yang kita sudah mencari ke depan kita bakalan seperti apa sih, mengantisipasi itu semua Pak. Pak, tadi menarik, ada beberapa masukan tadi Pak. Ya. Itu kan terkait dengan apa sih urgensinya, RUU kesehatannya apa sih? Ya. Nah, kita kan melihat sekarang satu, Indonesia itu krisis dokter spesialis. Kalau regulasi tidak diubah, pemenang dokter spesialis itu bisa 30 tahun baru tercukup. Nah, dengan adanya RUU ini, itu bisa 5 tahun, 7 tahun, cepat. Sehingga krisis dokter spesialis tidak ditangani. Nah, yang kedua terkait juga masalah pelayanan kesehatan ini tadi kan. Jadi kita melihat tuh ada transformasi, di mana kita memperbaiki pelayanannya terutama di daerah. Nah, yang ketiga yang paling penting urgensinya adalah kita mau mencegah masyarakat jangan jatuh sakit. Itu apa? Supaya promotif preventif. Untuk pertama kalinya kita pertegas ini di dalam undang-undang. Karena kami kan terkait dengan anggaran, dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, di mana nanti sumber daya keuangan dan SDM alihkan semuanya ke promotif preventif, pencegahan. Kenapa? Biaya lebih murah. Mencegah orang sakit daripada sakit. Ya kan? Kalau kita sakit biaya ke dokter berapa, ya kan? Biaya transportasinya berapa. Nah, kita mau mencegah supaya biayanya murah. Ayo dong jangan sakit. Caranya gimana? Kita cari nanti bisa screening di posyandu kolesterol, diabetes, Hipotiroid, ginjal ya? ginjal. Nah, ini memang dari semua unsur itu yang paling penting adalah promotif preventif. Itulah urgensinya kenapa kita ada hari ini.